Welcome back to my channel ya, channel Ombul MV, Ombul Motovlog. Jadi ini saya buat video kali ini meneruskan video saya yang sebelumnya soal speedometer Ninja RR yang udah saya rubah, yang saya potong ini. Nanti saya kasih lihat penampakannya seperti apa, terus cara pasangnya gimana, terus alat apa aja yang dibutuhin gitu ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, bolehlah kalian mensupport channel saya Ombul MV, Ombul Motovlog dengan cara mensubscribe channel ini. Subscribe, like, dan komen ya. Kalau sudah boleh ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi updatean terbaru dari channel saya. Oke John, silahkan di subscribe. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Silahkan subscribe. Terima kasih. Ya, jadi ini udah saya copot ya speedometernya, nih penampakannya seperti ini. Untuk teman-teman semua yang eman-eman atau sayang-sayang dipotong speedometernya, mendingan nggak usah ya, karena sayang juga sih kalau dipotong gitu, karena kan nggak bisa dibalikin ke semula gitu. Kalau saya, karena saya punya dua, terus yang satunya nganggur, ya udah saya eksperimen sendiri. Jadi pesan saya, kalau memang sayang-sayang nggak usah dilakukan ya, nggak usah dicontoh lah, maksudnya gitu. Kalau kalian punya dua ya nggak apa-apa, kalau mau coba silahkan, monggo. Oke, jadi saya lanjut nih videonya, penjelasannya ya. Bagian sini ini kan harusnya kan panjang ya, ada indikator speed kecepatannya. Ini jadi saya potong, casingnya saya potong, terus yang dalamnya juga ini saya potong juga. Tapi dudukan ininya nggak ikut dipotong ya, jangan ikut dipotong karena untuk bracket ini. Terus cover bawahnya juga dipotong juga, sesuaiin sama ukuran sininya nih. Jadi sama ya, potong. Nanti setelah dipotong, kan ada juga beberapa yang saya lihat buat kayak gini, bagian lampu topnya ini tetap ada di sini gitu. Jadi ada lebih dipotong tapi nggak habis segini buat lampu top, karena posisi lampu topnya kan aslinya memang di sini ya, di sini. Tapi kalau saya buat, saya potong, saya habisin, terus cangkang lampunya ini saya ambil, ini saya lubangin, saya pindahin ke sini. Jadi nggak ada lebihnya, sedikit ini ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, ini terus nutupnya ini saya pakai lem porting ya, lem porting Epo putih itu, yang lemnya ada dua bagian itu, yang abu-abu sama putih yang dicampur air gitu ya. Tapi sebelumnya biar bentuknya rata, ini kita tutup dulu pakai sampul jilid ya, yang transparan itu, yang tipis. Kita tutup, kita lem power glue, baru luarnya kita kasih lem, kita ratain. Selama dia lemnya masih basah itu masih bisa kita bentuk ya, pakai air kita bentuk. Udah sih gitu aja. Nanti kalau misalkan udah kering, baru yang sampul jilidnya kita copot bisa, karena dia nggak nempel sama lemnya ya, kan bahannya licin tuh. Terus ini ya, pemasangan voltmeter juga saya pakai bracket besi, beli di toko variasi ini banyak, paling 5.000-an panjang gitu kan, kita potong aja segini. Terus saya buatin soket biar nggak ribet-ribet nyambung ke aki ya. Kalau di aki itu kan kita buka murnya aki ya, bautnya aki, baru kita pasangin. Kalau ini enggak, saya tinggal colok aja. Terus ada tips juga nih untuk voltmeternya biar awet. Ini saya udah pakai setahun lebih loh, awet. Jadi tipsnya itu, pas kita baru beli, kita coba nyala bagus, itu langsung kita pernis aja ya John. Ini kita pernis nih, pakai pernis pilok clear, biar dia nggak masuk air gitu. Biarpun memang dari bawahnya udah waterproof, cuma kita lebih menjaga-jaga aja.
Jadi di clear semua, di pernis. Ini nggak apa-apa sih, di pernis nggak ngerusak, jadi malah awet, air nggak masuk ya. Ini saya udah pakai setahun lebih. Kalau teman-teman saya biasanya belum sampai setahun udah rusak gitu, karena air. Namanya juga voltmeter murah ya, ini bukan yang asli, ini murah, merek-merek biasa, di bawah 50 ribuan saya beli dulu. Terus ini saya tambah plat ya, plat kira-kira ini 3 sentian lah, 3 senti 4 sentian lah ya. Tebelnya sesuai selera kalian aja. Kalau saya ini pakai 2 mili, 3 mili, 2 mili juga nggak apa-apa. Yang penting dia keker ya, rigid, nggak goyang gitu ya. Terus biar rada turun ke bawah, tips juga untuk yang udah pakai master rem Brembo atau master rem radial, biasanya kan mentok di sini ya. Ini kalau udah posisi kecil gini kayaknya udah jauh deh dari mentok. Ini coba saya antisipasi aja biar nggak mentok, saya pasangin bosing ya. Bosingnya ini mounting dari engine mountingnya Mio kalau nggak salah. Pokoknya ada lah bosing-bosing kayak gini di motor tuh ada. Jadi saya nggak las bracketnya, saya nggak rubah, saya nggak las, saya cuma nambah aja begini. Ini juga jadi nggak dimatiin, jadi bisa posisi, bisa miring begini bisa gitu ya. Nanti tinggal dikendorin, tinggal kita adjust aja gitu. Asik adjust bahasanya. Ya, jadi seperti ini penampakannya. Kalau kalian lebih kreatif lagi bisa ditambah stiker kayak gini, motif karbon atau motif lainnya. Kalau saya sampai segini aja, atasnya nggak saya kasih karena biarin polos begini. Pinggirnya aja buat nutupin lemnya juga sih ini ya. Bagian sini kan ada lemnya warna coklat gitu. Terus untuk bagian lampu-lampu yang tadinya lampu kecepatan kan ada lampunya juga tuh. Itu saya masukin aja semua ke sini. Pokoknya aslinya di sini saya masukin semua, saya pindahin tempatnya ke sini. Cuma dia tetap nyala tapi nggak kelihatan gitu di dalam. Ya, jadi seperti ini, bracketnya nggak ada yang dirubah, masih asli bawaan. Jadi seperti itu aja sih. Oke John, kalau ada yang mau ditanyakan silakan di komen. Kalau kalian berkenan boleh juga di subscribe channel ini, terus boleh di like video-video saya, atau boleh juga di share dan tekan tombol notifikasi loncengnya juga ya. Mungkin sampai situ aja dulu videonya. Bila ada yang mau ditanyakan boleh di komen. Saya Om Bul MV, terima kasih untuk yang sudah menonton. Nantikan saya di video berikutnya. Sampai berjumpa kembali. Om Bul MV, salam gastrot. Bye bye.